Al-Hukmu Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanfilu ba'dil mujahidin, tentang membonusi, memberi tambahan sebagian dari para mujahid minal ghanimati, dari harta rampasan. Boleh apa enggak kepala negara, panglima perang, karena ada tentara yang jasanya luar biasa prestasinya, lalu diberi bonus lebih dibanding tentara yang lain karena prestasinya itu. At-tanfilu, membonusi, memberi tambahan, adalah i'ta'u ba'dil mujahidin minal ghanimah qabla qismatiha, memberikan kepada sebagian para mujahid dari harta rampasan sebelum harta rampasan itu dibagi. Falil imami, adalah boleh bagi kepala negara, termasuk panglima perang mewakili kepala negara, an yunafila, memberi tambahan, membonusi, man sya'a, siapapun yang dia kehendaki, minal jaisi, dari tentara, qabla takhmisi, sebelum rampasan itu dibagi 5. Dalilnya mana? Liqissati Sa'ad bin Abi Waqqas al-mutaqaddimah, karena ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah lewat. Di mana kisah itu? Fi sababin nuzul, dalam bab tentang sababun nuzul. Walima, dan karena hadis ruya yang telah diriwayatkan opoma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ghazwati Badr, bahwa Nabi dawuh pada peristiwa perang Badar, man qatala qatilan falahu kadza, barang siapa berhasil membunuh tentara kafir Quraisy, maka baginya sekian. Jadi khusus yang berhasil membunuh dibonusi, di samping nanti dapat bagian sama seperti tentara yang lain yang tidak berhasil membunuh. Ya. Waman asara asiron, dan barang siapa menawan tentara kafir yang jadi tawanan, falahu kada, maka baginya sekian. Wahada huwa ra'yul jumhur, inilah pendapat mayoritas ulama. Wa huwa sahih, dan pendapat ini pula yang benar. Li dhahiril ayatil karimah, karena zahir dari ayat di atas. Wa qad nuqila 'anil Imam Malik rahimahullah annahu kariha dzalik, dinukil dari Imam Malik rahimahullah bahwa Imam Malik memakruhkan hal itu. Wa qala huwa qitalun ala dunya, Imam Malik dawuh itu perang untuk niat dunia, padahal aslinya perang itu karena Allah. Dijawab, yang harus niat karena Allah atau dunia itu kan pasukannya. Perkara kepala negara sudah tugasnya mengapresiasi yang punya prestasi. Justru kalau yang prestasi, yang enggak prestasi disamaratakan, malah itu enggak adil dan enggak memotivasi ya. Qala dawuh Ibnul Arabi
fi tafsiri ayatil ahkam. Dalam kitab tafsir ayatil ahkam. Mana suhu? Sesuatu yang teksnya seperti ini. Qala ulama'una an-naflu ala qismain. Ulama kami dawuh an-nafalu ghanimah itu ada dua bagian. Jaizun wa makruh. Ada rampasan yang mubah, halal, ada yang makruh. Ini mazhab Maliki. Fal jaizu ba'dal qital. Rampasan yang jaiz, wenang, halal itu setelah perang selesai. Ojo setelah berhasil membunuh langsung dibonusi. Padahal perang belum selesai. Ya. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, Yauma Hunain, di hari perang Hunain. Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuh. Siapa membunuh tentara kafir, dia atas pembunuhan itu ada bukti, ada saksi, ada bukti. Falahu salabuh, maka hak baginya apa yang menjadi salabnya. Salab itu lucutan. Apapun yang melekat pada tentara kafir yang baru dibunuh, itu salabnya. HP-nya, duitnya, jaketnya, dompetnya silahkan diambil, boleh. Oleh tentara yang membunuh. Sekali lagi kalau mazhab Syafi'i mengatakan itu bukan ghanimah. Jadi kalau salabnya itu haknya tentara yang berhasil membunuh. Tapi di luar itu kan merampas pekarangan, merampas rumah, merampas kerbau, unta, sapi, kebun kurma. Nah itu yang namanya ghanimah harus dibagi oleh kepala negara. Perkara apapun yang melekat pada tentara kafir, ya silahkan diambil oleh si tentara muslim yang berhasil membunuh. Dan itu di luar harta rampasan. Kalau mazhab Syafi'i kayak begitu. Wal makruh, sedangkan yang dilarang makruh, an yuqala qabla al-qatli, dikatakan sebelum perang. Man fa'ala kadza wa kadza falahu kadza. Siapa melakukan ini, maka baginya seperti ini. Yang kayak begitu pengumuman sebelum perang diumumkan itu makruh. Khawatirnya tentara pada niat ngejar yang kayak gitu-gitu ya. Nawa itu golek ono sing berhasil membunuh tentara. Lah tentara iku duwe bojo ayu, bojone PN. Oh. Malah semangat perang golek bojo gratisan. Wa inna ma kariha dzalika li'annahu yakunul qitalu fi al-ghanimah. Sungguh alasan Imam Malik memakruhkan hal itu karena perang kayak begini ini, pengumuman kayak begini ini, maka perang karena pengumuman itu niatnya lil ghanimah, niat mencari rampasan. Qala rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Nabi nanya, ada seorang berperang untuk cari rampasan. Wa yuqatilu liyura makanuhu. Ada juga yang berperang supaya dilihat kedudukannya. Oh, perannya. Aku mas, pahlawan mas, lo. Aku. Ada yang perang niatnya kayak begitu. Agar viral. Agar
terkenal, orang pada tahu posisinya, kedudukannya. Ayu dzalika fi sabilillah, yang manakah di antara itu? Iku fi sabilillah masuk kategori jihad fi sabilillah. Qala Nabi bersabda, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dengan niat agar agama Allah menjadi yang paling tinggi, yang menang li'i'la'i kalimatillah, itu yang namanya jihad fi sabilillah, bukan yang biar terkenal. Sumaqala, lalu Ibnul Arabi dawuh, wa yahiqqu lirrajul an yuqatila litakuna kalimatullah hiyal ulya. Seharusnya seorang laki-laki itu berperang agar agama Allah menjadi yang paling mulia, yang paling tinggi. Wa innama fi dzalika al-ghanimah. Meskipun dalam hal itu dia juga niat mendapatkan rampasan, tapi niat utamanya memenangkan agama Allah. Ditambahi ben oleh rampasan. Boleh, tapi sudah punya niat i'la'i kalimatillah. Wa innamal makruh fil hadis, yang dilarang dalam hadis itu an yakuna maqsiduhu al-maghnam, apabila tujuannya rampasan khosotan secara khusus. Tujuannya hanya mendapatkan rampasan tok, itu yang tidak boleh. Intaha. Al-hukmu tsalits hal tanfilu min aslil ghanimah au min al-khumus. Apakah membonusi tentara yang prestasi tadi diambilkan dari pokoknya harta rampasan sebelum dibagi, au min al-khumus, atau diambil dari 1/5, kan diambil 1/5 dulu milik Allah dan Rasulnya yang 1/5. Falillahi khumusahu walir Rasul, kan begitu. Lalu 1/5 itu untuk yatim, untuk sembarang. Adakah yang 1/5 itu juga untuk membonusi tentara yang prestasi? Atau diambilkan dari rampasan sebelum diambil 1/5? Zahaba Malik wa Abu Hanifah rahimahumullah ila anna nafala yakunu minal khumus. Imam Malik, Abu Hanifah berpendapat bahwa bonus itu diambil dari yang khumus, la min ra'sil ghanimah, bukan dari pokoknya harta rampasan. Wa hujjatuhum, hujjah Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lain fi dzalika, dalam pendapat tersebut, qaulu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali mimma afa Allahu alaikum ilal khumus. Tidak ada bagi saya dari rampasan yang Allah kembalikan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu, kecuali hanya 1/5-nya. Wal khumus mardudun alaikum. 1/5 itu pun akan dikembalikan padamu juga sebagian. Antara lain untuk membonusi, membelikan senjata, alutsista dan segala macamnya itu. Wa dhahaba Syafi'i rahimahullah ila anna an-nafala yakunu fi aslil ghanimah la minal khumus. Syafi'i berpendapat bahwa bonus itu diambil dari pokoknya harta rampasan, tidak dari khumusnya, karena khumus itu untuk yatim, miskin, keluarga Nabi, ahlul bait, anak cucunya Nabi, kayak begitu. Kalau untuk membonusi, jangan-jangan yatimnya enggak kebagian.
La minal khumus. 5 karena hadis ruwiya yang telah diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qadha memutuskan bisalabi Abi Jahlin, lucutan Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh, yang melekat di Abu Jahal itu milik siapa? HP-nya, tapi turun ono HP ya. Dompetnya, dolarnya, dolar yang ada di sakunya Abu Jahal, senjatanya. Li Mu'ad bin Amr, diberikan pada Mu'ad bin Amr. Wa qala ya Hunain man qatala qatilan, barang siapa berhasil membunuh tentara kafir, lahu alaihi bayyinah, dia atas pembunuhan itu ada saksi, ada bukti, falahu salabu, maka hak bagi dia lucutannya. Harta yang dilucuti dari badannya tentara itu. Qala Ibnul Arabi, hadhil akhbar laisa fiha aksar min i'ta'is salabi lil qatil. Hadis-hadis ini laisa tidak ada fiha di dalam hadis-hadis itu aksar, tidak ada yang lebih daripada sekedar memberikan lucutan kepada tentara yang berhasil membunuh. Wa hadza i'ta'u wa hal i'ta'u dzalika lahu min ra'sil mal, apakah memberikan hal itu kepada qatil dari pokoknya rampasan, yakni harta rampasan, au minal khumus, atau diambil dari 1/5. Sekali lagi kalau Imam Syafi'i begini, pokoknya kon bunuh tentara kafir, wis iku pen. Nanti perang selesai, harta rampasan dihitung, 1/5 diambil negara. Yang 4/5 dibagi kepada para pasukan. Gitu. Sehingga yang berhasil membunuh itu dapat salapnya otomatis, plus dapat harta rampasan. Itu cara Imam Syafi'i bagi kayak begitu. Zalika innama yu'khadhu min dalilin akhar. Itu diambil dari dalil lain. Wa qad qasamallahu al-ghanimah qismata haqqin. Allah benar-benar telah membagi rampasan secara benar. Alal akhmas dibagi 5. Dibagi 5/5. Dari 5/5 yang 1/5 diambil Rasulullah untuk yatim, miskin, dan kemaslahatan umum. Faja'alaha, Allah jadikan harta rampasan itu khumusaha li rasulih, 1/5 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'ata akhmasiha li sairil muslimin, dan 4/5 untuk muslim yang lain. Terus sekarang sistemnya beda, tentara sekarang digaji negara. Jangan lagi minta rampasan, kecuali kalau negara membonusi. Dulu tentara enggak digaji. Harapannya bisa dapat harta ya kalau dapat rampasan itu. Khawatir saya sampean terlalu pakai fikih begini, udah sistem tentara pakai gaji murtaziqoh, masih juga minta. Kalau bonus oke sih, tapi jangan lagi minta rampasan wong sudah digaji. Masuk punya 2 hak, gaji oke, rampasan oke, bonus oke, kakean. Walladhi yadullu ala sihhati ma dhahabna ilaih, dalil yang menunjukkan atas kebenaran apa yang telah menjadi pendapat kami, Maliki nih, ma hadis ruwiyah yang diriwayatkan anna Auf ibn Malik, bahwa Auf bin Malik qala dawuh, qatala berhasil membunuh rajulun seorang tentara muslim min Khimyar dari suku Khimyar, rajulan seorang musuh minal adwi dari musuh, fa'arada salabahu,
Lalu dia ingin mengambil lucutannya. Famanahu Khalid. Khalid mencegahnya. Wa kana waliyan alaihim. Khalid yang menjadi penguasa, pemimpinnya berhak ngatur. Fa akhbara Auf, lalu Auf mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khalid, kemudian Nabi dawuh kepada Khalid, apa kok mau cegah? Wong dia berhak mengambil lucutannya. Ma manaka antu tiyahu salabahu. Apa yang menghalangi kamu memberikan lucutannya? Qala Khalid dawuh, istaktartuhu ya Rasulullah. Saya menilainya terlalu banyak. Oh, bisa-bisa di tentara yang dibunuh itu ono duit jutaan. Ono HP 15 barang. Itu lek dipek kakean niku. Ya. Aja kabeh ngono lah. Nilalah tentara kafir yang dibunuh pas sugih ya. Nggo duit dolar wakeh. Kakean yo. Kala Nabi tetap dawuh, idfa'hu ilaih. Serahkan lucutan itu, bayarkan lucutan itu, ilaih kepada rajul min himyar. Falaqiya Auf Khalidan. Kemudian Auf bertemu Khalid. Fajarro, lalu Khalid menarik Auf biridai selendangnya. Ditarik. Ayo, kon ngandak nang Nabi yo. Kon kondo-kondo nang Nabi yo. Aku ditimbali. Wa qala hal anjazta ma dzakartu laka inda Rasulillah? Apakah kamu telah melaksanakan apa yang aku sebutkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasami'ahu, lalu mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastughdiba, Rasul pun dibuat marah. Faqala Rasul dawuh, la tu'ti ya Khalid. Jangan kau berikan. Begini. Nabi jadi tahu motivasinya Auf. Suka lapor sana, lapor sini, lapor sana gitu. Ya, kayak adu domba. Ngene tiba laporannya Auf. Khalid, wis aja mau wis bener. Ini Nabi itu membuat hukum kadang enggak mutlak. Hukumnya aslinya begini. Tapi kalau di lapangan ada kasuistik ya. Nah, motivasinya kok kayak begini. Aja diwehno wis. Berarti kepala negara atau panglima di tengah lapangan masih boleh berijtihad lihat mana yang paling maslahat. Tidak harus patok bangkrong sesuai dengan ketentuan syarak aja. Dan tanpa memperdulikan masalah. Enggak boleh begitu. Hal antum apa ini? Hal adakah antum kalian semua tariku orang-orang yang meninggalkan li buat saya imroti bukan sekedar bermusyawarah ya, konsultasi. Apa zaman meninggalkan konsultasi dengan saya? Falau kana salabu haqqan lahu min ra'sil ghanimah. Andai lucutan itu menjadi hak tentara, langsung diambil dari rampasan, lama raddahu niscaya tidak mengembalikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha apa ini? Li'annaha uqubatun, benar ya? Ya. Li'annaha uqubatun fil amwali wa dzalika la yajuzu bihalin. Wa qad sabata, benar-benar telah sahih berita anna Ibn al-Musayyab qala dawuh maka nasu yunaffalun. Dia adalah para sahabat dulu diberi bonus
illa kecuali minal khumus, diambil dari yang seperlima. Apa maksudnya itu? Laukana salbu andai lucutan itu hakon menjadi hak lahu bagi tentara, min roksil mal langsung diambil dari roksul ghanimah, pokoknya harta rampasan. Andai begitu, lama rotau niscaya tidak mengembalikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna karena ngambil langsung dari roksul ghanimah adalah uqubatun, kecurangan, fil amwali dalam hal harta, wadali kala yajuz, dan yang demikian itu enggak boleh karena terjadi ketidakadilan, ono sing oleh akeh, ono sing oleh titik, bihalin dalam keadaan apapun. Maka kesimpulan turis itu yang menunjukkan ilahi kepada al-ayatul karimah. Yang pertama, khirsus sahabat, tentang antusiasnya para sahabat, semangatnya para sahabat, ala soal untuk bertanya, tanya hukum, tanya syariat, amma tentang apa saja, yahumu yang sekiranya penting opoma, hum bagi para sahabat, min umuridin tentang berbagai urusan agama. Ono opo-opo ditanya nih, biar melakukan sesuatu itu setelah hukumnya jelas, nanya dulu. Ojo tabrak dulu baru nanya, ojo. Tanya dulu baru laksanakan. Sanian, al-ahkamu kulluha marju'uha ilallah. Semua hukum rujukannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtimamu syari' al-hakim bi islahi dzatil bain. Syariat yang maha bijaksana Allah, pembuat syariat, begitu memperhatikan tentang upaya merukunkan, mendamaikan perselisihan, hifdzan li wahdatil muslimin, guna menjaga persatuan umat Islam biar enggak berpecah belah. As-sifatul lati yanbaghi an tahalla bihal mu'minun, sifat yang sebaiknya orang-orang mukmin menghiasi diri dengan sifat itu, as-sadiqun mukmin yang benar, liyasilu ila haqiqatil iman, supaya mereka bisa mencapai hakikat iman. Apa? Kalau dengar nama Allah gemetaran, dengar Quran, ya kayak kemarin, wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana, imannya semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat-sifat yang sepatutnya orang mukmin menghiasi diri dengan sifat-sifat itu. Imtithalu awamirillah wa ta'atuh, derek perintah Allah dan taat Allah, fima amara wa naha, dalam hal apapun yang Allah perintah Allah larang, sababun li sa'adatil insan fid darain. Itu menjadi sebab bahagianya, selamatnya manusia di dunia dan akhirat.